Ini inisiasi merekrut santri Jaiten ini kan dari Kasat Pak Dudung. Sementara di sisi lain Pak Dudung itu sendiri mengatakan bahwa jangan terlalu mendalami agama. Ya kan? Jadi agak sedikit, jangan kalau belajar agama jangan terlalu mendalami. Jadi agak sedikit kontradiktif ini. Jadi apakah inisiasi Pak Dudung ini ada perjanjian khusus atau hitam di atas putih dengan para santri, atau semata-mata untuk pencitraan menutup kekeliruan dia seperti menyamakan Tuhan dengan manusia dan lain-lain? Terima kasih. Ngeri. Berikutnya Andre Merdeka. Suaranya belakangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre dari Suara Merdeka. Pertanyaan hampir sama dengan penanya pertama tadi, apakah nanti akan ada program evaluasi dari perekrutan para santri atau hafiz itu tadi? Karena menurut saya ini program ini sangat bagus, asal bukan pencitraan gitu ya. Jadi karena santri setahu saya tegak lurus loyalitasnya kepada kiai dan Allah ya, pada Tuhannya, seperti juga di TNI gitu. Jadi saya yakin jika ini dilibatkan, santri ditaruh dimanapun posisinya, dia pasti akan loyal begitu. Dan saya berharap juga partai politik juga gitu, memperbanyak santri untuk menambah loyalitas dan akhlak yang baik dari anggota parpolnya. Terus kemudian jika ini nanti diteruskan, apakah untuk yang agama lain bagaimana? Karena nanti kan mungkin harus jelas juga ini posnya. Berapa rekrutan tahun ini yang berasal dari jalur santri, berapa yang dari jalur agama lain gitu. Dan kemudian apakah selain yang tadi disampaikan itu, apakah ada target khusus yang mungkin dari Gus Jazil dengar bisik-bisiknya? Mungkin untuk apakah mereka akan ditugaskan khusus ke Afghanistan atau kemana gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Secara bergiliran aja, kita mulai dari Gus Jazil. Terima kasih Pak Asep. Sama siapa tadi kok disebutnya orang Ambon? Rahmat. Jadi karena sama Pak Andre, tentu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dudung, ya kalau itu ada menganggap itu pencitraan itu, Pak Dudung mau jadi apa? Biasanya hari-hari ini semuanya lekat dengan kata pencitraan. Dan saya berharap semua program negara ini tidak untuk pencitraan. Jadi karena biasanya menjadi tidak bagus sebuah kebijakan karena patokannya itu pada pencitraan, bukan pada kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi, nah, karena itu perlu dievaluasi bukan hanya DPR tetapi teman-teman juga. Supaya bukan hanya Pak Dudung termasuk saya, supaya jangan terjebak pada kegiatan yang hanya memunculkan citra tapi tidak bermakna. Hari-hari ini tarikan itu besar. Karena sekarang itu zamannya zaman media sosial. Media sosial itu ngambilnya itu nggak pernah dalam-dalam. Jadi hanya cover luar. Makanya wajar pertanyaan teman-teman, ini hanya cover apa sama isinya? Nah, sepanjang yang saya tahu karena ini program lama tentu bukan hanya cover. Tapi ini sudah dilakukan oleh TNI gitu. Itu saja sudah dilakukan, masih di TNI masih ada yang terpapar, apalagi tidak dilakukan, akan lebih lagi. Nah, oleh sebab itu tugas kita bersama untuk mengawal itu supaya tidak menjadi pencitraan. Jadi kalau nanti berapa komposisinya, seperti apa, tentu nanti akan ada evaluasi dengan Komisi 1. Berapa anggarannya, seperti apa outputnya, itu biasanya memang menggunakan ukuran output kinerja. Tetapi dari sisi visi menurut saya, dari sisi keinginan tidak ada yang salah. Meskipun
ya tadi itu patut dicurigai gitu. Bahwa ini pencitraan. Nah, itu kan bukan saya yang bicara ya. Teman-teman ntar dikutip Pak Dudung pencitraan kata Pak Jazil. Repot. Jadi beritanya juga berita pencitraan juga jadinya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Rahmat tadi, ya antara omong dengan fakta nggak sama begitu itu. Itu seringkali itu, seringkali. Tetapi yang saya maksudkan semuanya berkeinginan itu agar Indonesia lebih maju, termasuk TNI-nya, termasuk polisinya, semua. Makanya ada yang nyampaikan loh ini bagaimana mau bicara soal persatuan kalau sesama aparat aja berantem. Kata Pak Asep tadi, ya pasti begitu. Dia kemudian akan kehilangan otoritas untuk menyampaikan dia menjadi perekat dan pemersatu, wong sama temannya sendiri bertengkar. Jadi itu jangan sampai terulang dan itu menurut saya harus menjadi perhatian khusus. Nggak tahu apa motifnya ya, mungkin motif karena rokok, motif perempuan, motif bagi-bagi wilayah, motif apa itu. Ya kalau itu kemudian terus-menerus terulang, itu yang rugi kita semua, bukan hanya TNI dan Polri, kita pun ikut rugi. Dan saya berharap meningkatkan koordinasi silaturahmi dari atas sampai ke bawah terkait dengan pendisiplinan aparat, utamanya jangan sampai berantem. Dulu banyak pelajar berantem, kok yang sekarang aparat yang berantem gitu. Entar lagi masyarakatnya ikut berantem kan, susah. Saya melihatnya Mas Andre itu memang target-target khusus spesialis gitu menurut saya tidak ada ya, selain ingin mengatakan bahwa TNI memiliki concern kepada para santri, memberikan ruang gitu. Artinya memanggil itu para santri yang memiliki minat di situ. Dan ketika sudah masuk di situ, memang budaya santri sebagiannya itu juga harus dirubah oleh santri itu sendiri. Karena sudah miliunya berubah. Jangan kemudian saatnya menangani perkara, saatnya ada kegiatan yang genting tiba-tiba, tar dulu Pak saya mau sholat duha, loh sholat duha. Ya kan kayak begitu juga gitu Pak. Soalnya tradisi santri kan wiritannya panjang pula. Ya jangan juga nanti kalau sudah jadi TNI gitu kan, dia harus ngikuti seragam dan kebiasaan yang ada. Itu yang saya maksud. Jadi dia juga dididik lagi kebangsaannya. Jadi dia punya ilmu agama. Cuman jangan itu tadi ya. Kan itu ada konflik ketika misalkan saya harus mendahulukan membantu orang atau saya sholat duha dulu atau berwiritan panjang, berzikir panjang gitu. Nah, itu ada porsi-porsinya, nanti tentu di dalam TNI itu akan diatur. Tetapi yang terpenting menurut saya ini semacam menjaga tarikan sejarah dari awal sampai akhir bahwa yang namanya santri selalu akan terlibat. Dan ketika di kemerdekaan hari ini itu bahkan diberikan porsi. Saya pikir tidak salah. Karena itu menyambung historinya. Justru akan menjadi salah jika tidak diberikan porsi sama sekali. Artinya histori tidak menghargai sejarah. Jadi tetapi tentu porsi itu adalah porsi bagian dari penghargaan kepada sejarah, bukan porsi yang besar. Karena apa? Karena beda nanti. Yaitu saya sebut tadi, beda tradisinya, beda polanya, beda penggembelengannya gitu. Tetapi yang diinginkan oleh TNI ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan konflik agama misalkan atau antar umat beragama atau di dalam sekte tertentu itu ada orang yang menjelaskan, yang mampu menjelaskan. Apa sih masalahnya? Kan kalau tidak latar belakang agama nanti nggak ngerti apa itu gerakan-gerakan keislaman, madhab-madhab dalam Islam,
sehingga pendekatannya akan berbeda dengan orang yang tidak menguasai agama sama sekali gitu. Jadi karena di dalam agama itu sendiri banyak variasi tuh. Begitu disebut santri seakan-akan oh ini NU, enggak. Jadi ketika kita mengusulkan undang-undang santri sama sekali tidak ada dalam pikiran bahwa ini adalah untuk kepentingan segelintir kelompok pesantren, enggak. Ini semata-mata memberikan penghargaan kepada perjuangan sejarah yang di situ ada santri juga butuh mendapatkan penghargaan. Sama dengan kira-kira Budi Utomo. Saya juga enggak, karena saya santri kan enggak pernah baca sejarah Budi Utomo. Apa sih pentingnya sejarah itu? Buat saya juga enggak penting. Itu kan tergantung cara pandangnya. Nah, ketika ini dimasukkan ada Hari Santri Nasional, ada Hari Kebangkitan Nasional. Jadi porsinya sama begitu. Memberikan penghargaan yang sama. Coba tanya kepada para santri, nggak paham itu gerakan-gerakan yang sejarah-sejarah, nggak diajarkan misalnya gitu. Yang diajarkan mesti peristiwa justru lebih jauh lagi, peristiwa jihad di perang di zaman Nabi. Nah itu kan perlu dimasukkan peristiwa-peristiwa kesejarahan itu bahwa kita punya heroisme mendirikan negara ini dan harus patut kita hargai. Dan jika di antara Anda ingin masuk pada kelembagaan yang mempertahankan negara, itu ada namanya TNI dan Anda punya tempat. Nah, itu penting menurut saya. Ya nggak usah besar-besar tapi ada. Ya sebab semua yang masuk, saya setuju semua yang masuk pasti punya latar belakang agama, itu pasti, nggak mungkin nggak. Ini hanya memberikan penekanan saja karena punya sejarah. Saya pikir itu dari saya, Mas Andre, Mas Rahmat, Mbak Asep yang baju banser gitu. Itu kan ini apa? Itu TNU kalau itu. Jadi ya, Tentara Nasional Nahdlatul Ulama dengan Tentara Nasional Indonesia itu sama, itu mirip-mirip aja sudah. Hanya beda lagunya aja. Pak Asep nggak paham lagu yang ini kan. Saya pikir itu. Terima kasih.